Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau lihat satu prinsip kunci dari Dale Carnegie nih. Tentang gimana caranya bantu orang lain jadi lebih baik, tapi tanpa bikin mereka kecil hati gitu. Sumber kita, kutipan dari buku klasiknya, How to Win Friends and Influence People. Misinya, kita bedah prinsip ke-8. Pakai dorongan semangat, bikin kesalahan kelihatan gampang diperbaiki. Siap ya? Siap. Ini pendekatan yang menarik banget ya. Karena ini nyentuh inti motivasi kita sebagai manusia. Gimana sih caranya ngasih feedback yang beneran ngebangun, bukan malah bikin drop? Contoh-contoh Carnegie ini jelas banget nunjukinnya. Iya ya. Intinya kan kedengaran simpel. Jangan langsung hajar kesalahannya, tapi kasih semangat dulu. Tapi gimana ya biar kerasa tulus dan efektif itu? Ada contoh soal temannya Carnegie yang belajar nari kan? Guru pertamanya itu, wah, langsung bilang dia payah, harus mulai dari nol. Pasti nyesek banget itu. Bener-bener banget. Pendekatan pertama itu kayak langsung vonis, nggak ada harapan gitu. Itu kan bisa matiin semangat orang buat nyoba lagi ya. Nah, guru kedua, dia ngelakuin sebaliknya. Dia nggak bilang nggak ada yang salah. Tapi, dia mulai dari muji yang udah bener dulu. Kayak bilang, wah rasa iramanya alami. Atau fundamentalnya udah oke kok. Terus dia bikin kesulitannya kelihatan kecil. Cuma bilang, oh ini tinggal nambah beberapa langkah baru aja, gitu. Apa sih yang bikin pendekatan kedua ini beda banget dampaknya? Cuma karena dipuji aja? Lebih dari sekedar pujian sih menurutku. Guru kedua ini, dia pinter banget nge-frame ulang situasinya. Dia ngasih label positif ke kemampuan dasar temannya itu, terus tugas perbaikannya disajiin sebagai sesuatu yang ya kecil dan bisa diatasi lah. Ini nggak cuma bikin temannya senang, tapi secara psikologis bikin dia percaya kalau perbaikan itu mungkin dan nggak sesusah itu. Ini ngebangun, apa ya namanya, efikasi diri, keyakinan sama kemampuan sendiri gitu. Oke. Jadi ini bukan sekedar kata-kata manis ya, tapi lebih ke strategi buat ngebangun keyakinan dari dalam diri orang itu. Dan hasilnya kan kelihatan, temannya Carnegie jadi lebih termotivasi, akhirnya nari lebih bagus, kesalahannya jadi nggak nakutin lagi. Tepat sekali. Kekuatan keyakinan ini, wah, bisa banget mengubah arah hidup seseorang. Kayak contoh si Ellie Culbertson itu, pemain bridge legendaris. Kan disebutin tuh dia sempat gagal di banyak bidang lain. Awalnya juga bukan pemain kartu yang gimana gitu. Apa ya yang bikin dia berubah? Itu calon istrinya ya, si Josephine Dillon. Dia yang ngelihat potensi yang orang lain mungkin nggak lihat. Dia nggak cuma dukung biasa, tapi spesifik banget kan? Meyakinkan kalau Culbertson itu punya kejeniusan analitis buat main bridge. Kayaknya keyakinan dari orang terdekat gitu jadi katalisator penting ya. Betul, keyakinan Josephine itu bukan sekedar ayo semangat gitu aja, tapi pengakuan potensi yang spesifik. Ini kayak ngasih arah fokus buat Culbertson, ngasih dia alasan kuat buat percaya diri di bidang itu, meskipun dia punya sejarah gagal di tempat lain. Dorongan yang spesifik dan terarah gini seringkali jauh lebih nampol daripada pujian umum yang nggak jelas. Nah, ini jadi ingat kisah yang menurutku paling berkesan sih di kutipan itu, tentang anaknya Clarence M. Jones. Anak ini kan udah dicap lamban belajar, bahkan sama sekolah dianggap punya cedera otak. Kondisi yang kayaknya, wah, udah suram banget ya. Iya, dan disinilah kita lihat penerapan prinsip ini di situasi yang benar-benar menantang. Bapaknya ini nggak nerima label negatif itu gitu aja. Dia mutusin buat turun tangan langsung, ngajarin matematika pakai kartu flash. Yang menarik itu caranya dia ngajar. Nah, iya itu. Saya jadi mikir, gimana persisnya sih si bapak di cerita Jones ini nerapinnya? Kok bisa dampaknya sehebat itu? Bikin matematika yang sering dianggap susah, jadi kelihatan mudah dan menyenangkan buat anaknya. Gimana caranya ya? Kuncinya tuh di perayaan sama fokus ke kemajuan, sekecil apapun. Dia nggak cuma ngajar, tapi ngubah proses belajar jadi kayak permainan. Seru gitu. Setiap jawaban bener, wah dirayain heboh banget. Terus dia pakai stopwatch, itu bukan buat neken, tapi justru buat nunjukin kemajuan. Wah, kamu makin cepat sekian detik, gitu. Dirayain juga. Dia mecah tugas besar, kayak nguasain matematika, jadi kemenangan-kemenangan kecil yang bisa dirayain terus-menerus. Ini yang ngubah persepsi anaknya dari aku nggak bisa jadi
Wah, aku bisa lebih cepat. Ini seru ternyata. Gila sih. Transformasi yang luar biasa banget ya. Dari anak yang dianggap punya masalah kognitif, ketinggalan jauh. Malah jadi siswa berprestasi, masuk perkumpulan kehormatan nasional segala. Ini nunjukin banget kalau kesalahan atau kekurangan itu sebenarnya bisa jadi nggak serumit itu kalau pendekatannya pas. Persis. Kisah ini benar-benar ngegarisbawahi inti prinsip Carnegie. Lihat potensi di balik keterbatasan yang kelihatan. Terus ungkapin keyakinan kita itu secara aktif. Bantu pecah tantangan jadi lampah kecil. Rayain setiap kemajuan, sekecil apapun. Dan yang paling penting, bingkai proses perbaikan itu sebagai sesuatu yang bisa dicapai bahkan mungkin menyenangkan. Ini bukan soal denial, bukan pura-pura nggak ada salah. Tapi soal gimana kita ngelola respons kita biar bisa memicu pertumbuhan, bukan malah bikin putus asa. Jadi intisarinya jelas banget ya. Dorongan yang tulus plus strategi biar perbaikan itu kerasa mungkin dicapai, itu kunci buat bantu orang lain berkembang. Kayak ngebangun jembatan harapan lah, bukan malah ngebangun tembok kritik. Betul sekali. Dan ini relevansinya luas banget kan? Bisa diterapin pas kita ngedidik anak, ngebimbing temen kerja, dukung pasangan, atau ya dalam interaksi apapun lah di mana kita pengen orang lain itu bisa mencapai potensi terbaiknya. Fokusnya ke kemungkinan tumbuh di masa depan, jangan cuma terpaku sama kekurangan yang ada sekarang. Nah, sebagai bahan renungan nih buat Anda di rumah, coba deh pikirin sebentar. Pernah nggak sih Anda ngerasain gimana keyakinan atau sebaliknya, keraguan orang lain terhadap kemampuan Anda, itu ngaruh banget ke motivasi dan hasil yang Anda capai? Dan gimana Anda bisa nerapin prinsip dorongan semangat ini di interaksi Anda selanjutnya, pas Anda perlu bantu seseorang ngatasin kesulitannya?